Monster jelek. Hati-hati sayang, ucap Gabrieli sembari menutupi kepala Elia menggunakan tangannya. Dia takut sekali kepala istrinya terantuk bagian atas mobil, yang mana akan membuat bayi-bayi mereka terguncang kaget. Selama ada Kak Il bersamaku, aku pasti akan baik-baik saja, sahut Elia yang malah membual. Dia tertawa melihat suaminya yang langsung meleleh setelah mendengar bualannya. Setelah acara pesta selesai, Elia diboyong pulang ke rumah mertuanya. Semua orang khawatir, takut kalau Elia akan mengalami kesulitan jika tidak ada keluarga yang mendampingi di saat Gabrieli pergi bekerja. Namun kali ini tidak semua orang ikut pulang bersamanya. Sebagian dari mereka pergi ke pantai untuk melakukan sesuatu hal yang menyedihkan. Maaf ya, nggak bisa dijelasin dengan detail karena di sini khusus part rumah tangga Gabrieli dan Elia. Jadi tolong jangan disangkut pautin lagi sama kisah Rose, oke? Tuan muda, Nyonya Elia, apakah Cue perlu untuk diboyong kemari juga? Tanya Nun. Gabrieli yang tadinya sedang berbunga-bunga mendadak seperti ingin membunuh orang begitu nama Cue disebut. Perkara Lan dan calon anak asuhnya saja sudah membuat Gabrieli cemburu. Ini Nun malah dengan sengaja menyebut nama binatang yang jelas-jelas menjadi musuh bebuyutannya selama ini. Benar-benar ya? Nun, bagaimana kalau malam ini kau menginap di kandang Lan saja? Kasihan dia, selalu kesepian tanpa ada teman bicara. Tanya Gabrieli seraya melotot tajam. Sebelum sempat Nun menjawab, Elia sudah beraksi lebih dulu. Mendadak jiwa kemanusiaannya timbul begitu mendengar kalau selama ini Lan tidak memiliki teman untuk mengobrol. Biar aku saja Kak yang menemani Lan di kandangnya. Kebetulan juga aku sedikit merindukannya. Kami sudah beberapa waktu belakangan ini lupa untuk saling sapa. Ares menghela napas sedangkan Nun, dia hanya diam tak bergeming. Sepertinya lika-liku dari drama kehamilan sang nyonya akan kembali dimulai. Niat yang awalnya ditunjukkan untuk Nun kini malah berbalik pada orang yang memberi perintah seperti itu. Kalian pasti bisa bayangkan sendiri, bukan? Seberapa parah rasa frustasi yang tengah menyerang psikis tuan muda kita. Sangat kasihan. Sayang, kau itu manusia. Sedangkan Lan, dia itu binatang buas. Tidak mungkin aku mengizinkanmu untuk tinggal di kandangnya. Apalagi sekarang kan kau sedang hamil. Kalau Lan hilap lalu mau makan kalian berempat bagaimana? Ucap Gabrieli ketar-ketir sendiri. Brengsek kau Nun, gara-gara kau sekarang Elia jadi begini. Awas saja kalau Elia sampai merajuk dan memaksa untuk tetap tidur di kandangnya Lan. Aku bersumpah akan membuat hidupmu berubah seperti di neraka. Awas kau. Pak Nun juga manusia Kak, lalu kenapa tadi Kak Ian memintanya untuk tidur bersama Lan? Bukankah itu sangat melanggar hak asasi manusia ya? Tanya Elia bingung. Dia menatap lekat wajah suaminya sembari mengelus-ngelus perut. Wajah tampan ini membuatnya merasa mual. Iya, tapi kan tadi itu aku hanya sedang bercanda saja sayang. Aku tidak benar-benar memintanya untuk tidur di sana, sungguh. Jawab Gabrieli kesulitan memberi alasan. Khawatir Elia menolak untuk percaya, Gabrieli segera meminta pertolongan dari Nun. Dia mengedipkan mata memberi kode agar kepala pelayan ini membantunya. Nyonya Elia, hari sudah mulai gelap. Tidak baik wanita hamil masih berada di luar rumah seperti ini. Kasihan Tuan dan Nona kecil, nanti mereka masuk angin. Bujuk Nun yang bicara dengan begitu lempeng tanpa hambatan. Jakun Ares dan Gabrieli nampak bergerak cepat setelah mereka mendengar cara Nun membujuk wanita hamil ini. Dengan bentuk yang masih sebesar kacang polong, mungkinkah 3 ekor bayi yang tinggal di dalam perut seorang ibu muda akan mengalami masuk angin? Nun ini sebenarnya mendapat kalimat ajaib seperti itu dari mana? Kenapa kata-kata tersebut tidak bisa dicerna oleh otak cerdas mereka? Dari mana kau tahu kalau anak-anakku bisa masuk angin, Pak Nun? Apa kau pernah mengunjungi mereka? Tanya Elia merasa aneh. Gluk. Jika tadi Ares dan Gabrieli dibuat kebingungan dengan cara Nun membujuk, kali ini mereka sama-sama menahan tawa saat Nun tak bisa menjawab pertanyaan Elia. Namun sedetik kemudian Gabrieli sadar ada yang salah dengan pertanyaan yang baru saja dia dengar. Mengunjungi mereka? Ya Tuhan, bukankah ini artinya Elia sedang membicarakan sesuatu yang sangat intim, di mana biasanya sesuatu tersebut hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri saja? Wah, gawat. Obrolan 2 orang beda gender ini sudah tidak sehat, harus segera Gabrieli sudahi. Sayang, bagaimana kalau kita masuk ke dalam saja? Kau sudah cukup kelelahan hari ini. Untuk membuat tubuhmu kembali rileks, kau ingin berendam air hangat tidak? Berendam air hangat? Elia menyeringai aneh. Dia tentu saja sangat paham maksud dari tawaran suaminya. Apa nanti kita juga akan melakukan olahraga di kamar mandi Kak, seperti biasa? Hehe, tanya Elia usil. Nun dan Ares mengerjapkan mata, apalagi ini.
Ramalan saja masih belum beres, kenapa sekarang malah sudah bertambah dengan drama olahraga di kamar mandi? Astaga, kenapa posisi mereka selalu dipersulit begini sih? Sayang. Reinhard dan Jackson sudah berpesan padaku agar jangan menjenguk bayi-bayi kita dulu di trimester pertama. Itu sangat berisiko karena bisa memicu pendarahan saat terjadi guncangan. Nanti saja ya, tunggu usia kehamilanmu sudah masuk ke trimester kedua. Aku pasti akan langsung menjenguk anak-anak kita. Ucap Gabrieli tanpa canggung bicara frontal itu di hadapan Nun dan juga Ares. Padahal sebenarnya tadi Gabrieli sempat tidak bisa bernapas ketika Elia membahas tentang olahraga rutin mereka saat sedang berada di kamar mandi. Oh begitu ya kak, ya sudah kalau begitu kita berendam saja, sekalian untuk menghilangkan busuk bangkai di tubuh Kak Iel. Aku jadi heran, sebenarnya apa yang sudah kakak makan sampai-sampai baunya tidak mau hilang? Ucap Elia tak tanggung-tanggung saat mengatakan kalau tubuh suaminya beraroma bangkai. Maaf menyela nyonya, tubuh tuan muda selalu harum. Kemungkinan besar bau yang Anda rasa adalah bawaan dari bayi, karena mungkin seperti itulah cara mereka mengenali ciri ayahnya. Ucap Ares membela tuan mudanya. Dari mana kau tahu kalau itu adalah bawaan bayi, Res? Kau tidak mungkin berkhianat di belakangku kan? Tanya Gabrieli curiga. Dia menatap nyalang ke arah asistennya yang kini tengah menghela napas pelan. Tuan muda, saya juga memiliki istri yang sedang hamil. Saat pertama tahu kalau Cira hamil, dia menyebut tubuhku berbau seperti kambing yang dibakar langsung dengan kulitnya. Padahal saya tidak pernah lupa untuk memakai parfum, tapi Cira tetap mengatakan seperti itu, dan Nyonya Yura bilang itu adalah cara anak kami mengenali saya sebagai ayahnya. Begitu? Jawab Ares dengan sabar menjelaskan. Oh, Gabrieli merasa sangat lega setelah tahu kalau Ares tidak main mata pada Elia. Dia sedikit lupa kalau sebentar lagi Ares juga akan segera menjadi calon ayah sepertinya. Sudah pasti dia jauh lebih tahu, karena memang Cira hamil lebih dulu dari Elia. Kak Iel, mulai besok aku akan sering-sering berkumpul dengan Kak Cira. Kami sesama pasukan ibu hamil perlu untuk berbagi pengetahuan tentang bayi-bayi kami. Juga untuk menghindari agar Kak Iel tidak selalu dekat denganku. Aku tidak tahan baunya, benar-benar sangat busuk. Keluh Elia sambil menahan perutnya yang kian bergejolak. Astaga, ini semua gara-gara belutmu Kak Iel. Aku jadi ingin tidur terpisah malam ini. Kau sangat bau Kak Iel. Kau busuk bangkai. Gabrieli ternganga saat Elia pergi meninggalkannya. Dia bingung tidak tahu harus menyusul atau tidak. Apa aku sebau itu sampai Elia tidak mau seranjang denganku? Tanya Gabrieli, lirih. Dia frustasi. Tidak tuan muda, jawab Nun dan Ares berbarengan. Nun, tolong kau angkut Cue kemari. Sepertinya malam ini aku butuh dia untuk menjadi teman bicara. Setelah berkata seperti itu, Gabrieli melangkah masuk ke dalam rumah, dan dia dibuat hampir mati berdiri ketika berpapasan dengan seorang pelayan yang baru saja keluar dari dalam kamarnya. Maaf tuan muda, Nyonya Elia mengatakan bahwa selain bau, wajah Anda juga terlihat seperti monster yang sangat jelek. Beliau khawatir kalau hal itu akan menurun pada bayi-bayinya, jadi meminta agar Anda maklum dan tidur bersama Lan malam ini.